Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Juliana Putri, NIM A7101901113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester 5 dengan mata kuliah keamanan jaringan. Soal yang pertama adalah tentang Security Risk Analysis. Keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem security tool atau kebijakan keamanan yang dirancang untuk memantau, mencegah, dan merespon gangguan jaringan yang tidak sah. Keamanan jaringan sendiri terdiri dari 3 kontrol. Yang pertama ada administratif, yang terdiri dari kebijakan yang mengatur perilaku user. Sebagai contoh adalah langkah autentifikasi. Yang kedua ada fisik, yaitu mencegah personel yang tidak berwenang untuk mendapat akses fisik. Yang ketiga ada teknik, yaitu kontrol keamanan jaringan untuk melindungi data yang disimpan. Selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing itu merupakan cara suatu komputer bekerja sama dengan layanan internet untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan data yang nantinya data dari komputer akan disimpan ke dalam internet. Selanjutnya ada karakteristik ataupun ciri-ciri cloud computing. Yang pertama ada rapid elasticity. Artinya, kapasitas layanan yang bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna. Yang kedua ada broad network access. Artinya, akses jaringan yang luas bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat. Yang ketiga ada resource pooling. Merupakan sumber daya komputasi cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis. Yang selanjutnya ada measure service, yaitu menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Yang terakhir ada on-demand self-service, merupakan pengguna dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya ada layanan cloud computing. Itu terdiri dari 3. Yang pertama, platform as a service. Yang kedua ada infrastruktur as a service. Yang ketiga ada software as a service. Platform as a service merupakan layanan yang menyediakan computing platform, biasanya berupa desain aplikasi, proses percobaan, dan deployment, serta hosting. Layanan ini memperbolehkan pengguna membangun sebuah aplikasi dari virtualisasi, perangkat keras, redundansi, data, dan ketersediaan yang tinggi. Contohnya ada Google App Engine, ada Microsoft Azure, dan ada Salesforce.com. Lalu untuk keuntungan dari platform as a service adalah pengguna itu bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Untuk kerugiannya adalah fitur keamanan yang disediakan adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi. Jadi kita tetap harus memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Untuk yang kedua ada infrastruktur as a service, adalah layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur dan perangkat keras seperti server, media penyimpanan, bandwidth, virtualisasi, dan konfigurasi lain yang memungkinkan utilitas bagi pengguna. Sebagai contoh ada Amazon EC2, ada Telkom Cloud, dan ada Biznet Cloud. Lalu untuk keuntungannya adalah pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Untuk kerugiannya adalah pengguna harus terhubung dengan internet untuk menggunakannya. Jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungkan pihak penyedia layanan. Yang ketiga ada software as a service.
merupakan pengguna bisa menggunakan secara langsung aplikasi yang telah disediakan. Pengguna yang menggunakan layanan software hanya membutuhkan aplikasi yang dapat menghubungkan pengguna ke aplikasi yang ada di internet. Sebagai contoh ada Gmail, Google, dan Google Aplikasi, dan lain-lain. Berikut adalah resiko kerahasiaan data. Yang pertama, ada kelemahan sistem jaringan komunikasi. Yang kedua, ada kelemahan manusia, sumber daya manusianya. Yang ketiga, ada kelemahan perangkat komputer ataupun hardware-nya. Yang keempat, ada kelemahan sistem operasi jaringan. Yang kelima, ada loss of privacy damage. Nah, apa sih ancaman jaringan komputer itu? Ancaman jaringan komputer itu ada yang secara fisik, juga ada yang secara logik. Yang pertama, fisik, pencurian perangkat PC atau perangkat jaringan. Yang kedua ada kerusakan komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Dan yang selanjutnya ada bencana alam. Kemudian untuk yang logik yaitu yang pertama, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Yang kedua ada pencurian data atau yang sering disebut dengan sniffing. Yang ketiga dari virus. Nah, untuk solusi menangani kerahasiaan data itu ada beberapa. Yang pertama, melakukan perencanaan arsitektur yang diharapkan. Yang kedua, menyusun model tata kelola yang berfokus pada risiko utama. Yang ketiga, mendeteksi segala jenis ancaman, mencegah pencurian data, dan membantu memenuhi kepatuhan terhadap regulasi. Yang terakhir, melakukan proses risk assessment secara rutin. Berikut tadi adalah presentasi saya dalam menjawab soal UAS keamanan jaringan yang nomor 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.